Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan memulai materi selanjutnya. Materi yang sudah Ibu terangkan minggu kemarin tentang definisi bilangan berpangkat. Dan yang kedua, memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat, yaitu pada penjumlahan bilangan berpangkat berlaku sifat, ya, perhatikan di tabel ini, A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali 1 tambah A pangkat N dikurang M, di mana pangkat M ini dilihat dari pangkat yang terkecil. Nanti tinggal dilihat saja mana pangkat yang terkecil, sedangkan N ini adalah pangkat yang terbesar. 1 ini dari mana? Ini merupakan koefisien, karena setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 tetap menjadi bilangan itu sendiri. Contoh, hitunglah 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6. Di sini ada dua langkah. Langkah pertama itu, ini langkah biasa, hanya dijabarkan 10 pangkat 4, berarti nolnya ada 4. 10 pangkat 6, berarti nolnya ada 6. Lalu dijumlahkan menjadi 1.010.000. Langkah kedua, 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 sama dengan, perhatikan di sini pangkat, mana di sini pangkat M, lihat tadi sudah Ibu katakan M itu merupakan pangkat yang terkecil, maka M-nya itu adalah pangkat 4, sedangkan N-nya adalah pangkat 6. Ya, sehingga 10 pangkat 4 dikali 1 ditambah 10 pangkat M kurang M. Ya, N itu diambil dari pangkat yang terbesar. Sini pangkat terbesar adalah pangkat 6. Sehingga hasilnya 10 pangkat 4 dikali 1 ditambah 10 pangkat 2. Dari mana pangkat 2? 6 dikurang 4. Sehingga hasilnya, jabarkan 10 pangkat 4 berarti 10.000. Dikali 1 ditambah 10 pangkat 2 berarti 100. Ya. Terlebih yang harus kalian kerjakan itu pertama yang di dalam kurung ini. Jadi dijumlahin dulu 1 ditambah 100 berarti 101. Lalu dikalikan dengan 10.000 sehingga 100.010.000. Pada cara kedua ini, memakai sifat yang ada pada tabel di atas. Cara yang pertama itu cara biasa ya. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan hasil dari 5 pangkat 7 ditambah 2 kali 5 pangkat 3. Di sini bisa kita lihat mana si M, mana si N. Berarti di sini M adalah pangkat 3, sedangkan N adalah pangkat 7. Kita perhatikan. Ya, di sini kita letakkan dulu yang apa sih perpangkatan. Berarti kalau 5 pangkat 3, siapanya yang 3, atau apakah 3 kali 3 sebanyak 5 kali, atau 5 kali 5 kali 5 sebanyak pangkatnya. Yang benar itu adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak pangkatnya, yaitu 3 kali. Jadi hasilnya 125, sedangkan 5 pangkat 4, berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, ditambah 2. Terlebih dahulu kalian kerjakan yang di dalam kurung. Berarti 125 dikali 627, ditambahkan 625 ditambah 2 berarti 627. Lalu dikalikan 125, maka hasilnya 78.375. Pada contoh kedua ini merupakan sifat pertama, menggunakan sifat pertama. Jadi apabila Ibu memberikan soal,
Tentukan hasil dari penjumlahan ini dengan menggunakan sifat penjumlahan di atas. Jadi kalian menggunakan tahap yang ini, ya. Selanjutnya kita membahas pada pengurangan bilangan berpangkat. Berlaku sifat A pangkat N dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N dikurang M dikurang 1. Ya, pada penjumlahan sama ya, hanya pada operasinya saja. Di sini ada dikurang 1. Pada penjumlahan di sini tambah 1, pada pengurangan dikurang 1. Contoh, hitunglah 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2. Ya, di sini ada cara pertama dan cara kedua. Perhatikan cara pertama, ini cara biasa. Cara kedua dengan menggunakan sifat pada tabel di atas. Ya, di sini bisa kita perhatikan mana pangkat M, mana pangkat N. Tadi sudah Ibu katakan, pangkat M itu adalah pangkat yang terkecil. Maka di sini M itu adalah pangkat 2, sedangkan N ini adalah pangkat 6. Kita susun dengan sifat yang ada di atas. Berarti 10 pangkat 2 dikali 10 N dikurang M. Jangan terbalik ya. N dulu dikurang M. Yang terbesar dikurang yang terkecil. Jangan yang terkecil kurang yang terbesar, nanti hasilnya jadi pangkat minus. Sehingga 10 pangkat 6 dikurang 2 dikurang 1, maka hasilnya, kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4. Dari mana? 6 dikurang 2, dikurang 1. Maka, di sini kita jabarkan. 10 pangkat 2 berarti 100 dikali 10 pangkat 4 berarti 10.000 dikurang 1. Terlebih dahulu kita kerjakan yang dalam kurung. Berarti 10.000 dikurang 1 berarti 9.999. Lalu dikalikan 100, maka hasilnya 999.900. Ya, cara kedua ini menggunakan sifat pada tabel di atas. Dengan cara pertama ini adalah cara biasa. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Ya, kita memasuki materi bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat 0, hasilnya selalu 1. Ya, di sini setiap bilangan, maksud dari kalimat ini, setiap bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah, di sini ada tabelnya A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Ini dibaca tidak sama dengan 0. Artinya A itu tidak 0. Berarti bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ya, kita kemarin sudah mempelajari sifat-sifat perpangkatan ya. Ada pada perkalian, ada pada pembagian, dan ada bilangan yang dipangkatkan 2 kali. Sekarang di sini kalau kita perhatikan, ini merupakan pembagian. Ya, masih ingat? Ya, bilangan pokoknya itu adalah 3. Pada pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Sehingga hasilnya 3 pangkat 4, ini ada cara pertama ya, ini adalah cara biasa. 3 pangkat 4 dijabarkan dia. Berarti 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Lalu ini juga hasilnya 81 dibagi 81, maka hasilnya 1. Cara kedua ini dengan menggunakan sifat yang ada pada tabel di atas. Perhatikan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ya, di sini basisnya sudah sama. Kemarin kita sudah mempelajari sifat-sifat perpangkatan. Maka ini merupakan sifat perpangkatan pada pembagian. Maka pangkatnya itu kita kurangkan. Berarti bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 4 dikurang 4. Maka hasilnya 3 pangkat 0. Ya, kita kembali lagi pada tabel di atas. Ya, pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Maka 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ini contohnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, adalah 1. Yang kedua atau yang B. Di sini, yang pangkat 0 itu adalah si P, bukan si 12. Ya, ini dilihat, diperhatikan. Tanda kurung ini
itu sangat mempengaruhi. Ya. Di sini tadi 12 pangkat 12 P pangkat 0. Pangkat 0 ini milik si P. Sehingga P pangkat 0 itu hasilnya 1. Bedakan dengan yang ada tanda kurungnya. Sehingga 12 kali 1 sama dengan 12. Kecuali kalau soalnya 12P buka kurung, 12P tutup kurung pangkat 0, baru hasilnya 1. Yang C, 6P pangkat 2 dibagi 4P kali 2P. Terlebih dahulu, kalian kerjakan yang di dalam kurung. Di sini 4 dikali 2, koefisiennya dulu dikalikan. 4 kali 2 itu 8. Ya, ini memenuhi sifat pada perkalian ya. Berarti pangkatnya kita jumlah. 8P pangkat 2. Di sini pangkat 1 ditambah 1 berarti 8P pangkat 2. Maka hasilnya 6 dibagi 8 kan hasilnya tidak ada. Jadi nggak usah dibagi, tetapi diperkecil. Sehingga 6 sama-sama dibagi 3. Di sini dibagi 2 ya. 2 cari KPK, bisa dicari KPK-nya juga. KPK 6 dan 8 berarti 2. 6 bagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. P 2 dikurang 2, 0. Berarti P pangkat 0. Maka hasilnya 3/4. P pangkat 0 sama dengan 1. Dengan memenuhi sifat yang di tabel di atas. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif, di sini ada contoh. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Perhatikan, di sini ada cara pertama, 2 pangkat 3 berarti dijabarkan. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya 8. Lalu 2 pangkat 7 dijabarkan 128. Lalu dicari KPK-nya, cari KPK 8 dan 128 itu 8. Berarti sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 128 dibagi 8, 16. Maka hasilnya 1/16. Kita menggunakan cara kedua. Ya, di sini memenuhi sifat pada pembagian. Berarti apabila bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita kurangkan pangkatnya. 3 dikurang 7. Di sini diingat ya, pangkatnya itu M dikurang N. M itu pangkat yang terkecil, berarti M dikurang N. Berarti 3 kurang 4 sama dengan 2 pangkat minus 4. Di sini pangkatnya sudah bernilai negatif, min 16. Min 4. Dari cara 1 dan cara 2 didapat 2 pangkat min 4 sama dengan 1/16. Ini bisa dijabarkan. Nanti kita mempelajari mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan cara dengan mengubah kepecahan. Berarti 1/2 pangkat 4. Ya. Perhatikan bahwa 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Dia diubah ke dalam pecahan. Makanya pangkatnya itu bernilai positif, berubah menjadi 2 pangkat 4, hasilnya 16. Maka 2 pangkat min 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Sama dengan 1/16. Dari mana 16? Berarti 2 pangkat 4. Didefinisikan berarti 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya 16. Baiklah. Selanjutnya, dari contoh di atas dengan mudah kita mengerti bahwa A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Di sini apabila pangkatnya bernilai negatif, mengubah pangkat menjadi positif dengan mengubahnya ke dalam pecahan. Berarti 1/A pangkat N. Di sini pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Contoh di sini ada A pangkat min 1. Berarti supaya berubah,
pangkatnya menjadi positif, kita ubah ke dalam pecahan, berarti 1/, A pangkat 1 sama dengan 1/A. Contoh, tunjukkanlah bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Ya, kamu disuruh mengubah soal ini menjadi pangkat positif. Ya, ini contohnya. Yang pertama, 4 pangkat min 3, berarti 1/4 pangkat 3. Sama dengan 1/64. Yang kedua, 2Y pangkat min 8. Ya, ini harus kamu ubah dulu ya. Di sini ada variabelnya, sini ada koefisiennya. Jadi, yang pangkat bernilai negatif itu adalah variabel Y-nya, Y pangkat min 8. Sehingga pisahkan dulu, 2 dikali 1/Y pangkat 8 sama dengan 2/Y pangkat 8. Jadi di sini beda dengan yang pertama. Di pertama itu tidak ada variabel, yang kedua ada. Jadi dipisahkan dulu koefisien dan variabel. Yang ketiga, 4/3 pangkat min 2. Berarti kita kan mau mengubah pangkatnya menjadi positif. Ya, ini sudah berubah, ini sudah dalam bentuk pecahan. Jadi kita mengubahnya itu dengan mengangkat penyebut. Ya, kalau di dalam pecahan ini 4 ini pembilang, sedangkan yang di bawah ini adalah penyebut. Mengangkat penyebutnya ke atas, sehingga hasilnya 4 dikali 3 pangkat 2. Sehingga pangkat di sini sudah berubah menjadi positif. Sama dengan 4 kali 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Yang keempat, 7 pangkat minus 1, berarti sama seperti nomor 1 ya. Berarti ini menjadi 1/7 pangkat 1 sama dengan 1/7. 7 pangkat 1 berarti 7 doang. Ya. Inilah materi contoh dari perpangkatan mengubah pangkat negatif menjadi positif. Demikian materi yang hari ini Ibu terangkan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan tolong materi ini dicatat di buku tulis. Dan nanti ada soal yang Ibu berikan kepada kalian dikerjakan. Demikian, terima kasih.